Watadallulu zinatul muta'allimi. Dan yang keenam, menghinakan diri. Zinatul muta'allimi itu perhiasan penuntut ilmu. Watadallulu zinatul muta'allimi. Dan yang keenam, menghinakan diri itu perhiasan orang yang menuntut ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar, yuridu ilman, untuk menuntut ilmu, yuridu ilman, untuk menuntut ilmu, yata'allumuhu, yang ia belajar ilmu, yang ia belajar ilmu, fatahallahu, maka Allah membukakan baban ilal jannati, pintu-pintu di surga, baban ilal jannati, pintu-pintu di surga, wa farashat, dan membebaskan, lahu, baginya, al malaikatu, wa farashat, enakan di sini melebarkan ya, boleh ya, melebarkan, lahu, baginya, al malaikatu, para malaikat, aknafaha, sayapnya malaikat, wasolat, dan membaca istighfar, alaihi, kepadanya, malaikatus samawati, para malaikat yang di langit, malaikatus samawati, para malaikat yang di langit, wahitanul bahri, dan ikan-ikan laut. Wahinatul bahri, dan ikan-ikan laut. Rawahu Abu Ya'la, meriwayatkan hadis Imam Abu Ya'la. Watarkul minnati, dan ketujuh, meninggalkan minnat itu adalah meninggalkan apa nih? Gembar-gembor. Gembar-gembor ya. Yakni tarku ti'dadi sonai. Yakni meninggalkan menghitung segala pekerjaan atau perbuatan. Zinatul ihyani itu perhiasan kebaikan. Fi'lul hasani, yakni perbuatan baik. Wal khusyu'u, dan yang kedelapan, khusyuk. Wahwa, dan adapun khusyuk, al khaufu daimu fil qalbi, yaitu rasa takut yang terus-menerus di dalam hati. Khaufu daimu, yaitu rasa takut yang terus-menerus, fil qalbi, di dalam hati. Zinatus sholati, itu perhiasan salat. Zinatus sholati, itu perhiasan salat. Nah, yang ketujuh, bahwasanya menghinakan diri, zinatul muta'alimi, itu perhiasan penuntut ilmu, santri. Hina saat mencari, mulia saat
Dicari. Jadi kalau santri hari ini merasa mulia, ngimpi ente jadi kiai, ngimpi jadi ustadz, dan ngimpi mendapat ilmu mustahil. Kalian harus benar-benar menghinakan diri kalian. Jangan sekali-kali bahwa kalian, usaha begini amat. Jangan, gak boleh. Kalian itu harus berprinsip bahwa kalian itu kayak pasien. Pasien yang diserahkan oleh orang tua kalian masuk ke dalam IGD atau ICU. Kalian memiliki penyakit kronis yang begitu luar biasa dan harus dilepaskan semuanya, bahwa si dokter ini spesialis akan memberikan kesembuhan kepada kalian. Harus begitu prinsipnya. Jadi nggak boleh ngelawan. Mau disuntik, jangan disuntik. Mau dikasih obat, nggak boleh kasih obat. Dikasih saran, nggak nerima saran. Dikasih pantangan, nggak mau mantang. Oh, ini bahaya kalau begini pasien, bakal mati yang begini pasien. Jadi kalau santri dikasih nasihat sama guru, dikasih ujangan begono begini-begini ngelawan mulu, game over ente. Gak bakal jadi. Nah, yang paling susah ini. Karena kita bukannya merasa sebagai santri, yang membuat kita angku itu, kita ini merasa manusia. Lah, gua lebih tua dari lo. Makanya kebanyakan jarang orang, antara orang ngaji dengan orang yang gak ngaji itu banyakan yang ngaji. Tetapi kebanyakan di akhir zaman ini orang ngaji itu gak menikmati hasil ilmunya. Ingat loh, tidak menikmati hasil ilmunya. Ngaji mah ngaji. Mana disebut ngaji? Ngaji itu gak harus datang. Bisa orang mendengarkan lewat tausiah di radio, lewat tausiah di TV, lewat tausiah di IG, di YouTube, Instagramnya, atau di Facebook, atau lewat mana saja, lewat jalur-jalur komunikasi. Itu ngaji. Tapi mereka nggak mendapatkan hasil daripada itu. Kenapa? Karena mereka nggak menerima secara tulus, dan mereka nggak menerima secara ikhlas apa yang diberikan oleh penasehat tersebut, atau pentausiah tersebut, atau penceramah tersebut. Enak bener gue digata gitu, kurang ajar dia nganuin gue nih. Ngomongin gua nih dia nih, gua disinggung-singgung nih, kurang ajar. Tuh, ngerasa gitu kita. Kenapa? Karena kita merasa lebih tua, lebih hebat, lebih segala-galanya dibanding si ustadz tadi. Saya tanya, ada dokternya anak kecil. Dokternya anak kecil, lebih muda daripada kita. Saya tanya, kita sakit gigi. Kebetulan dokter gigi itu usianya segede Holil. Saya tanya, kita pulang apa terus masuk? Ayo. Faktanya, fakta. Kalau saya masuk, orang saya mau berobat sakit gigi, mau sakit gigi, dia itu spesialis. Kita tahu Holil itu spesialis, bahkan dia udah punya gelar dokter khusus spesialis gigi. Mau bikin gigi caling bisa, Dracula bisa. Mau dimodif juga bisa giginya, jadi disasak bisa. Pokoknya tuh gigi. Pokoknya udah ahli gigi. Yang biasa jadi tonggos bisa, yang tonggos jadi mancung bisa. Pokoknya dimodif, dibikin klip juga bisa. Pokoknya mah. Atau di dalamnya ada AC bisa, ada Magicom segala macam, blender ada di sini bisa. Atau diketik kita gigi nyala lampu bisa. Contoh, ini mah contoh. Kalau saya bagaimana? Masuk. Orang dia ahlinya kok. Kita pulang. Makanya tadi saya bilang kebanyakan orang pulang. Kenapa? Maka dia menderita di rumahnya. Menderita apa? Sakit giginya. Dia kesana dia menderita. Kenapa? Batinnya menolak. Ini bocah kecil. Ngapain gue minta berobat dari anak kecil? Makanya di kita nih kebanyakan orang ibadah tapi nggak diterima sama Allah. Kenapa nggak diterima sama Allah? Karena hatinya kotor. Kenapa hatinya kotor? Tidak menerima kebenaran dari orang yang lebih muda, yang dianggapnya lebih hina daripada diri dia. Mau ngapain nanyain umur? Orang ke situ kita tujuan kita mau dokter kok. Betul nggak kira-kira? Ada lebih tua khusus peranakan. Gigi kita yang sakit. Wah, ini gue males kasih Holil. Gue kesetuju yang lebih tua nih, dia lebih bertua. Tapi dokter kandungan. Ente mau masuk kemana? Akhirnya sekarang banyak. Maaf. Ini mah contoh realita. Banyak yang seharusnya yang dibutuhkan ini orang ini adalah obatnya obat hati, tapi orang ini kebanyakan malah sakit hati.
Kenapa? Karena sakitnya sakit gigi yang diperiksa kandungan. Kenapa bisa diterima kandungan? Karena dia masuknya ke dokter kandungan. Paham nggak kira-kira? Kok kenapa dia masuk ke dokter kandungan? Karena dia malas ke dokter gigi. Kenapa? Dianggapnya ini bocah nggak berbobot. Padahal dia ahlinya di situ dokter gigi. Ini banyak orang ngaji dilihat sosoknya. Siapa itu? Begitu ngaji. Pahit. Saya tanya orang, kalian memperhatikan gak orang-orang yang begini bagaimana sikapnya? Makin gila apa makin benar? Makin gila. Sakit giginya makin parah apa sehat? Makin parah. Kenapa? Karena yang diceknya kandungan, bukan gigi. Yang diceknya seharusnya hati, justru malah diberikan apa tuh penyakit hati ditambahin lagi. Nah ini gak nyambung. Ganti. Hina. Yang ngaji kita kesini malam minggu juga kalau dia nggak bisa merendahkan diri mereka di sini, nggak bakal dapet ilmu mah. Mau saudara kek, mau siapa kek, tetap nggak akan bisa. Termasuk anak-anak istri sama begitu. Harus merendahkan kalau mau hasil ilmu. Nah di sini ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu baban ilal jannah. Masya Allah. Barang siapa yang keluar rumah untuk mengharapkan ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, yata'allamuhu, kemudian dia belajar ilmu. Jadi enggak cuma pengen, kemudian juga dia belajar, datang. Apa yang terjadi kata Rasul? Fatahallahu baban ila jannati, maka Allah membukakan pintu-pintu surga bagi orang yang pengen punya ilmu kemudian menuntut ilmu. Masya Allah. Wa farasat lahu al malaikatu aknapaha, kemudian malaikat itu melebarkan sayapnya untuk dirinya. Malaikat itu ini sayap, dilebarkan sayapnya untuk yang nuntut ilmu, untuk kita nih ngaji. Wa salat alaihi malaikatus samawati, malaikat-malaikat yang di langit itu semua bersolawat. Solawatnya malaikat itu berupa istighfar. Ingat, kalau ada disebut malaikat bersolawat, berarti solawat malaikat itu berupa istighfar. Buat siapa? Buat kita yang menuntut ilmu. Makanya kalau kita nggak bisa merendahkan diri kita ketika di saat belajar, maka istighfarnya nggak nyampe. Karena kenapa? Diri kita ini tinggi, sedangkan air itu maunya di tempat yang rendah. Makanya kita mah kering terus, tandus, nggak subur. Yang subur itu adalah tempat yang paling rendah, nyerap airnya banyak, tumbuhan-tumbuhan hijau di situ, bahkan tumbuh-tumbuhan yang nggak perlu pun tumbuh di situ. Coba kalau tempatnya tinggi, hujan, hilang airnya, tandus terus. Paling rendah, ngerendah. Ingat, surga itu ada untuk orang-orang yang suka merendah. Kalau buat orang-orang yang sombong itu surga nggak ada tempatnya, neraka tempatnya. Saya nyontohin waktu itu angka berapa? Angka 7. Ini angka 8. Surga ada berapa? Pintunya ada 7. Yang 8 berapa? Apa? Yang 8 apa? Hah? Neraka. 8, 7. Harus rendah. Hati-hati. Oh bahaya. Nggak bakal masuk surga. Sombong-sombong nih. Hati-hati. Hina aja, hina. Guru ngomong apa kayak ikutin baik. Yang penting gak nyesatin, kecuali nyesatin. Oh, guru gue pengen nyesatin gue. Jadi ikutin kalau guru nyesatin. Selagi tidak menyesatkan, tapi bertentangan dengan diri kita nih, tapi gak menyesatkan secara syariat, gak boleh ketolak. Kenapa? Disitulah perlawanan antara hawa nafsu kita dengan keyakinan kita dalam menuntut ilmu itu. Itu lagi ngelawan tuh. Padahal gue tuh enak bener, gue disuruh-suruh bahaya, mentang-mentang gue muridnya. Gila kali itu guru. Ngapain gue disuruh-suruh, gak tau gue lagi capek, aku disuruh-suruh bahaya. Ini murid durhaka yang begini. Walaupun gurunya malaikat sampai geledek yang begini mah.
Bang, sudah capek banget bang. Justru letak payahnya itulah barokahnya. Justru kalau kalian udah capek betul disuruh-suruh guru, capek. Nyampe pusing-pusing disuruh guru, sampai sakit-sakit. Sakitnya ente itu berkah. Beda wah, gue takut capek, gue males ngumpet, ngilang. Akhirnya gak disuruh guru karena ngilang. Tapi sehat terus dia, gak berkah yang begini mah, gak pusing otaknya. Kalau orang yang gak pusing otaknya karena urusan guru, gak dapat berkah dari guru. Semuanya sakit, ngantuk, pusing, kepala mumet, semuanya badan capek. Karena untuk guru, karena begini. Resiko kita itu mendapatkan ilmu itu dari guru. Kalau bukan dari guru siapa? Harus ngerendah kita. Jangan bertengger di depan guru. Kurang ajar. Pak Tamat bukan yang ngomong, bukan si guru. Malaikat. Gue gak mau istighfar buat dia. Nih. Apaan? Gue sahabat iya dia. Ngegeledek iya nih. Tuh malaikat. Malaikat itu kalau udah marah. Apalagi malaikat Jibril kalau udah marah. Luar biasa malaikat Jibril kalau udah marah. Hati-hati malaikat Jibril ente. Tuh. Wahinatul bahri, dan ikan-ikan yang di laut. Kenapa ikan-ikan laut? Iya. Kan ikan asin mah gak ikut istighfar. Ikan asin mah digoreng aja. Ikan cuek makan. Ikan bandeng makan. Nah ini ikan-ikan yang masih hidup. Saya tanya di laut ada berapa Ilham? Ikan jumlahnya? Ikan ada apa aja? Ikan aja sebutin. Ikan bandeng, ikan apa lagi? Ikan tong, ikan apa? Ikan apa? Hadirin sepeda loh. Apa? Ikan apa? Ada berapa? Banyak banget ikan, banyak banget. Jangankan suruh bentuknya kayak apa. Nama-nama ikan aja kita udah nggak bisa ngapalin. Kenapa? Karena antara makhluk yang ada di langit dan yang di bumi itu lebih banyak makhluk yang ada di laut. Karena bumi sama dunia ini, bumi dan lautan dan daratan lebih luas. Lautan. Di sana ada apa aja? Aduh. Ikan banyak betul di sini. Banyak. Sebutin dapat sepeda 3. Ayo. Ikan apa aja? Masya Allah. Ikan hiu aja banyak bener jenisnya hiu. Hiu macan. Hiu gergaji, hiu kobra, terus hiu, banyak hiu, banyak Saya baca buku Syolil hiu banyak bener nih jumlah hiu, banyak banget hiu aja banyak, ada 17-18 hiu, banyak banget nama-nama hiu. Gurita banyak banget nama-nama gurita, udang rebon. Banyak udang aja banyak banget jenisnya itu. Masya Allah. Ya, kura-kura banyak jenisnya. Banyak banget. Wah. Banyak banget. Banyak banget. Di laut tuh banyak banget hewan-hewan. Ya Allah ya Rabbi. Lah masa kita hilangkan ini gara-gara sikap sombong kita nggak dapat apa-apa. Ingat hanya Ahlus Sunnah yang masuk surga. Jangan sampai kita ini rusak. Ahlus Sunnah kita ini rusak. Ingat. Mereka ibadah begini nggak ada urusan. 73 golongan, 72 masuk ke neraka. Cuma satu kita doang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini ngerti Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat guru. Dari mana kita bisa masuk surga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bukan dari guru? Mahal, guru itu mahal. Nggak apa. Kalian mau nih kalian punya pohon duit kasih ke guru, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Tiket ke surga ini mahal. Kenapa? Karena tiketnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita tidak memilih 72 golongan, 72 firqah gara-gara kita tahu dari guru. Ini loh akidah Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Ini loh Imam Syafi'i, ini Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi. Kita tahu mazhab-mazhab itu dari guru yang bilangin kepada kita buat ke surga itu. Hakikatnya surga, tujuannya surga. Mau ibadah apapun juga tujuannya surga. Masa kita mau guru ngelawan? Gak ada apa-apanya. Yang kita punya ini kasih ke guru gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena guru ngasih tiket buat ke surga. Nanti ente berbakti sama orang tua, bakti sama anak, nanti bakti sama istri, bakti sama teman, bakti sama tetangga, bakti sama saudara. Dari guru ilmunya. Dari siapa kalau bukan dari guru? Itu tiket juga buat ke surga.
Ibadah kita jadi berkah, usaha dunia berkah, segala pekasaban berkah, rumah tangga berkah, anak berkah, semuanya berkah dari guru. Itu caranya. Ya Allah ya Rabbi, masa kita rusak begitu doang? Dengan sikap sombong kita, angkuh kita, sayang-sayang. Makanya ngerendah, biar dapat endapan airnya banyak. Dan yang terpenting manfaat. Begitu. Paham? Hati-hati ah. Ini hadis dari rawahu Abu Ya'la. Dan yang ketujuh, watarkul minnati ay tarkul tidadi sanai. Dan yang ketujuhnya, meninggalkan gembar-gembor. Maksudnya apa? Ay tarkul tidadi sanai, yaitu meninggalkan bilang pekerjaan kita. Jangan gembar-gembor. Maksudnya apa sih? Jinatul iyani itu merupakan perhiasan kebaikan. Jangan ngomong-ngomong kita melakukan terbaik biar sejarah yang mencatat. Nggak usah bilang-bilang. Ini hasil gua loh. Ini gue loh. Ini gue loh. Lo mana? Ini gue lo. Nah ini jangan. Biarkan usaha kita biar manfaat untuk orang lain. Berikan kemanfaatan untuk orang lain. Biarkan. Kita berkarya itu untuk orang lain. Kita capek, biarkan. Jadikan lelah kita menjadi lillah. Kalau udah lillah, insya Allah nggak ada lelah. Lelah kita menjadi lillah. Kalau udah lillah, lelah kita jadi nggak ada. Lelah itu sementara, tapi kalau udah lillah, hilang lelahnya. Tapi lelah akan selalu ada kalau nggak lillah. Perbuatan baik kita jangan diombor-gembor, jangan mau. Kecuali untuk tahadus bin nikmah, boleh. Untuk apa? Menjadi motivasi untuk lain. Boleh motivasi. Kalau begini-begini loh, motivasi namanya, ngasih motivasi boleh. Tapi tidak ada tujuan untuk menggembar-gembor. Kalau buat motivasi nggak apa-apa. Disebut tahadus bin nikmah, itu sunnah hukumnya. Itu pun bagian daripada dakwah. Jadi tahadus bin nikmah bagian daripada dakwah itu. Tapi hati-hati jangan terjebak dalam situasi itu. Ya. Itu perhiasan dari ihsan, kebaikan. Ay fi'lul hasan, perbuatan baik. Kemudian yang ke-8-nya wa khusu zinatu salat, yaitu khusu itu adalah perhiasan salat. Apa khusu? Wa huwa khaufu daimu fil qalbi, yaitu takut yang terus-menerus di dalam hati. Rasa takut. Jadi kalau orang pada khusu itu takut. Kenapa ada orang khusu? Lu khusu banget lu. Masa kan khusu banget? Kenapa? Karena takut termati. Takut terasa, bahasa khawfud daimu di sini adalah takut yang terus-menerus kepada Allah. Fil qalbi, dalam hati. Makanya orang khusyuk. Makanya ketika ada kita ibadah enggak khusyuk, karena kita enggak ada rasa takut kita kepada Allah, maka disebut tidak khusyuk. Orang yang khusyuk karena takut. Sayyidina Ali itu dibunuh itu karena enggak terasa. Berdarah. Sayyidina Hasan itu ngeliat kaget. Ya Allah ya Rabbi, Bapak. Sayyidina Ali mah gak ngerasa apa-apa. Pas udah banyak darah, astagfirullah. Ngapa ini ya? Lah bujuk, gak kerasa kagak. Astagfirullahaladzim. Dibacok lagi sujud. Lah batang leher dibacok bagaimana coba? Lah itu juga dibacok, ceger. Pala dihajar. Jadi di sini dibacok, leher dibacok. Tidak sedikit pun merasa sakit. Ditanya kenapa enggak merasa sakit? Karena aku sedang menikmati apa rasa kangen-kangenanku kepada Allah. Bahkan ada ulama lagi sholat aja, dijebol rumahnya, kagak denger lagi dijebol rumahnya lagi sholat. Dijebol duker baik. Astagfirullahaladzim. Enggak. Bagaimana? Kalau kita boro-boro kita mah ada suara kentut kita langsung berisik. Kentut ya parah banget. Karena enggak khusyuk. Kalau khusyuk mah enggak peduli dengan suara kentut. Kalau karena kita enggak khusyuk jadi peduli dengan suara kentut. Ada yang kentut tuh. Karena enggak khusyuk. Coba kalau kita khusyuk enggak ada. Paham kira-kira habis ini? Nah, itu ulama-ulama dulu begitu. Makanya ulama-ulama dulu kalau sakit itu, mereka khusyuk betul sholatnya.
Wah, luar biasa pokoknya kalau bicara-bicara ulama-ulama itu. Oh, khusyuk ini luar biasa. Nah, jadi rasa takut, bayangin kita takut bagaimana Allah, ditembak aja kita takut, bagaimana kan neraka terus-terusan kita di neraka itu. Rasa takut inilah khauf. Rasa takut ini yang membuat kita ini menjadi serius. Makanya kalau ada orang bercanda dalam urusan agama ini bodoh. Berarti dia nggak punya takut sama Allah. Saya takut betul kan neraka, dosa saya banyak lagi. Bayangin coba. Lah kita kesundut rokok sakit banget, apa kita kesundut tapi neraka? Kesiram air panas, minyak panas kita sakit banget, apa kita disiram air ono? Minum air termos saya kita udah kelojotan, lidah kita jadi mati rasa. Apalagi kita pakai air neraka. Takut saya mah. Lagi makan aja bau amis aja kita memuntah, betul? Bagaimana kita makan lapar, dipinumin air nanah? Tahu bisul? Dipelotot begitu, disuapin ke kita, coba kayak madu. Ada madu, bisul. Bisul banyak tret, dikumpulin. Makan. Bayangin, atau dicampur pakai Indomie. Ya kan, teh kuping, daus segala macam, Faisal kumpulin. Sama ingus saya dikit ya kan. Dicampur sama Indomie, kita makan, bagaimana rasanya? Di sana nanti ada neraka itu isinya itu nanah semua. Bahkan penduduk neraka yang lain itu sampai ke bawah. Wah, ini luar biasa yang begini orang. Kenapa ini orang ini? Ya Allah ya Rabbi, bayangin coba. Ya Allah, minum. Jakum, minumin. Makan, aus. Udah mending dia kan, mantap. Apa? Nanah hangat. Insya Allah. Dari jauh aja 1000 tahun aja perjalanan udah bauan. Apalagi kita minum airnya. Amit ya Allah. Alhamdulillah menjalik saya. Takut saya makan neraka. Ente punya tiket apa? Lolos dari neraka, kita nggak punya tiket. Dan nggak ada yang membuktikannya kita yang bisa menyelamatkan tiket, nggak ada. Makanya kita kembali lagi kepada ulama-ulama kita nih. Wajib mahabbah kepada para habaib, para ulama wajib. Jangan ninggalin sholat. Walaupun kita banyak dosa, jangan ninggal sholat. Ini banyak dosa, masih banyak dosa, kita jangan ninggal sholat. Kenapa? Karena sholat itu bisa mendatangkan anugerah Allah, bisa memberikan kasih sayang Allah, dan juga bisa memberikan taufik wal hidayah kepada kita ini. Jangan ninggalin. Waduh, kesiangan subuh jam 5 sore bangun. Parah ya kan? Waduh, sadis. Diki kalau nggak dibangunin bisa rebok dia bangun. Ya Diki ya. Iya baik teman. Aduh, hati-hati. Ya kelas-kelas santri emang kita nih santri kita banyak kodoan ini kadang. Bangun, tidur johor, bangun maghrib. Johor belum. Asar? Ya johor belum bagaimana asar? Ya kan, bangun maghrib. Itu emang santri, wali santri mah. Parah loh. Wali Medi. Hati-hati. Nah terus bagaimana begitu buru-buru kodo? Jangan ninggal sholat. Jangan ninggalin sholat. Nah, walaupun belum khusyuk kita. Ya. Menurut takaran awam kata Imam Syafi'i. Takaran khusyuk itu ketika kita udah niat ingat Allah. Maka udah khusyuk. Tapi ini tingkatan orang-orang awam. Kelas kita ini mah. Penting udah ingat Allah, udah beres ingat Allah mah udah kayak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, telat tuh. Mau coba makan lagi no. Waduh, disantap duluan ini mah dah. Kerak perut kelobok lagi satu baru Fatihah itu. Sering enggak begitu kita? Sering. Atau kita lagi mau kemana tungguin kita, waduh gua ketinggalan air korupsi, berdua rakaat udah salam. Ya, Sanjaya kelakuannya tuh, ya kan? Ya, Halil itu kelakuannya tuh. Allah, Assalamualaikum. Kadang Johor orang sekali musuhnya mantep dia mah, sampai 8 rakaat dia mah. Saya udah beres video, sebelum sholat baik, soalnya masih sujud baik, no, ya kan? Saking musuhnya dia itu. Ya, belajar jangan tinggal sholat. Sangat penting ini modal kita. Ya, modal kita. Kalau usaha tanpa modal mustahil.
Segala sesuatu itu memerlukan modal. Nah, modal kita di akhirat, modal kita di kuburan adalah sholat. Walaupun belum sempurna sholat kita, terus kita berupaya untuk sholat, dan terus kita perbaiki langkah-langkah ibadah kita dengan terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Jaga hati, jaga pikiran, bersihkan hati kita. Jangan sampai kita menyepelekan orang, dan jangan pernah kita merasa diri kita eksklusif dan lebih